Kita senang disebut provinsi religius, tapi saya tidak mau menyebut provinsi religius kalau kehidupan rakyatnya belum religius. Pak Gubernur, selamat pagi Bapak Kapolres. Pagi. Selamat datang di Kabupaten Terima kasih. Sika. Sika ya Kabupaten Ya, Sika. siap. Bu, terima Di kasih. PPA. Oh, PPA ya. Iya. Saya ke Rasik dan mewakili Bapak Terima kasih. Bupati. Terima kasih Ya. banyak. Ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato, ketika Kang Deddy Mulyadi ceramah ataupun ngaji, ya hati itu terketuk ataupun ya bergetar gitu. Kok ada pemimpin pidato seperti ini? Dan coba kita lihat nih, sosok Kang Deddy Mulyadi dibongkar, dan mungkin ya kita akan mengulang lagi flashback perjuangan pahit dari sosok Kang Deddy Mulyadi ini sampai tidak makan, puasa terus menerus karena sekarang bulan puasa. Mungkin Kang Deddy sudah terbiasa itu. Abu Anu pasti menyesal. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid bagus, tapi kalau terus-terusan sehari di semalam di masjid, hari jalan sanu nek ngomean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa bisa, tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar, anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya, rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit, jalan-jalannya halus, para petaninya bahagia, hasil panennya dibeli dengan harga mahal, airnya mengalir, sampah bersih, pemimpin melayani rakyatnya, kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Benar? Setuju? Provinsi religius, masih ada rakyatnya yang kawin kontrak sebulan 3 satu suami. Ayah di Jawa Barat. Provinsinya religius, masih banyak orang yang mau menjual dirinya demi beli sepatu dan baju bagi anaknya. Religius. Masih ada rakyatnya yang nyopet, religius. Masih ada rakyatnya yang dibakar karena nyuri motor, religius. Masih ada rakyatnya yang teriak-teriak tawuran, memuat cerulit, dikadek babaturanana, dikadek, dibunuh, religius. Masih ada LGBT, religius. Tidak. Juara judo, religius. Rubah. Jangan terlalu senang dengan kalimat-kalimat yang melangit kalau kakinya tidak menginjak bumi. Lebih baik dengan bahasa biasa saja, tapi kita menghasilkan produk yang luar biasa. Setuju? Itu mantap. Gubernur sok apruk-aprukan di sesenal depan ini. Kang Deddy, kita lanjutkan. Menarik karena perjalanan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Iya. Nggak mati itu ya. Pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Pedagang Ya, beras. saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Ngapain? Untuk bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi Iya, ya, aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari ini teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Tunggu dulu, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana. Kalau bupati bisa langsung langsung action. Oh. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati ya. Iya. Setelah dari dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun.
Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. Pindah kemana? Jadi wakil bupati. Nah, wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan Ya ikut jadi pilkada juga nekat. nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Jadi waktu ikut pilkada sebagai calon bupati, Iya, melawan itu bupati tahun berapa? 2008. Hasilnya? Menang. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 Ya. sampai 2013. terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. Menang lagi. Prosentasenya? 67%. Apakah pernah terpikirkan seorang Dedi kecil untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu? Gak terpikirkan, orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik. Waktu SMA, saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari Waktu kecil SMA, Anda dibilang kelas 2, gitu? Iya. Bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat apa katanya gitu. Wah. Tapi ayah Anda sempat lihat Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma Sampai nggak ikut di rumah. Wow, Udah jadi tua. apa yang dia bilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran. Iya, katanya nanti lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat, dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Adakah istri ikut di Ada. acara ini, studio? Ada. Bolehkah berdiri yang merasa istri? Iya. Baik, terima kasih. Anda dianggap sukses ya memimpin Purwakarta. Yang tentu kita ingin tahu apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati. Bisa cerita apa yang Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan. Sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS, saya jawab. Karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit kelas 3-nya ngakunya penuh direkturnya. Itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Apa yang membuat Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul persoalan ini. Di hati saya selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Keikhlasannya. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu Anda kenang tentang ibu. Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan nggak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Luar biasa. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan.
tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak ada kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun, dengan siapapun. Oke teman-teman semua, itu dia yang mana tadi sosok Kang Deddy Mulyadi yang mana dari dulu ya, dari mungkin belum menjadi bupati ataupun masih mahasiswa, Kang Deddy sudah terbiasa dengan puasa, dan Kang Deddy pun terus puasa Senin Kamis, dan kita lihat sekarang ya menjadi orang besar, menjadi orang yang dikagumi, dan bukan karena namanya, bukan karena dari partainya, tapi dari perilaku, dari akhlaknya ya, mencerminkan baik ya teman-teman. Dan mungkin sejarah ya teman-teman, baru kali ini ada gubernur seperti Kang Deddy. Ya mungkin kita doakan kedepannya semoga ada gubernur-gubernur yang muncul seperti Kang Deddy, agar rakyatnya bahagia dan ya bisa sejahtera seperti itu. Dan ini pidato Kang Deddy begitu ya, membuat kita merasa just terkenang ya, membuat kita enak mendengarnya teman-teman. Dan mungkin banyak yang tersinggung ya, para menteri, yang mana para pejabat yang leha-leha, yang kerjanya cuman di kantor atau cuman duduk-duduk doang. Ini tamparan-tamparan seperti ini keras ya untuk mereka semua. Dan tadi pun Kang Deddy diundang ya oleh salah satu televisi dan menjelaskan ya perjuangan pahitnya, flashback perjuangan hidupnya ya, dari mulai sempat jualan gorengan, layang-layang ya, sampai ya nggak makan terus berpuasa ya. Itu yang menunjukkan perjuangan-perjuangannya begitu hebat, dan hasilnya sekarang ya, ini hasil tidak akan, proses tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu intinya teman-teman. Oke, semoga kalian bisa selalu, amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ya itu dia video kali ini, terima kasih, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.